Bab 76 Kekaguman Sekolah 7 Harta Karun Ubin. Tunggu. Ning Fengzi menyela Ning Rongrong, Grandmaster itu benar-benar sebuah karakter. Kekuatan roh Anda tumbuh 3 atau 4 peringkat dalam 1 tahun di bawah instruksinya, itu masih sangat biasa. Saya sangat mengagumi pendidikannya tentang Anda. Tetapi menurut apa yang Anda katakan, 2 bulan lalu kamu masih di peringkat 31. Tapi 2 bulan kemudian kamu sudah mencapai peringkat 37, bagaimana ini bisa terjadi? Ning Rongrong tersenyum misterius, sebenarnya, setengah bulan yang lalu saya masih di peringkat 31. 6 peringkat terakhir ini praktis dilakukan dalam sehari. Rongrong, kamu tidak boleh menakuti kakek. Pria tua keriput itu mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Dia tahu bahwa semakin banyak metode kultivasi jahat meningkatkan kecepatan kultivasi, semakin banyak vitalitas yang dikonsumsi. Mendapatkan 6 peringkat dalam 1 hari, itu mungkin menghabiskan waktu puluhan tahun. Sebuah tawa keluar dari Ning Rongrong, apa yang kamu lakukan? Aku masih berpikir untuk memberimu kejutan yang menyenangkan tapi bagaimana itu berubah menjadi alarm. Sebenarnya bukan apa-apa. Aku hanya makan sejenis ramuan dan mendapatkan kekuatan sebanyak ini. Herba, Ning Fengzi dengan gugup bertanya secara rinci, ramuan apa? Ning Rongrong berkata, kakak ketiga saya mengatakan bahwa itu disebut sesuatu seperti tulip sutra indah. Ini adalah harta abadi yang langka. Dalam benak Ning Fengzi tiba-tiba muncul 2 siluet yang baru saja dia temui, bukankah itu mereka? Tulip sutra yang indah. Paman Pedang, Paman Bon. Apakah salah satu dari kalian pernah mendengar tentang ramuan ini? Kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala secara bersamaan dengan wajah kosong. Orang tua keriput itu berkata, mungkin, hanya makhluk beracun tua yang diketahui Dugubo. Tidak bagus, Fengzi, kita harus memeriksa kondisi Rongrong segera. Jika kebetulan pertumbuhan kekuatan rohnya mengorbankan vitalitasnya, kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya sekaligus. Kakek tulang, saya katakan tidak perlu khawatir. Kakak ketiga saya mengatakan bahwa ramuan itu semua adalah harta abadi yang telah menyerap esensi langit dan bumi, dengan efek yang kuat pada fondasi. Tidak hanya mereka tidak akan menyebabkan kerusakan, mereka bahkan akan mengkonsolidasikan fondasi. Lupakan saja, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya akan memberi Anda kejutan yang sebenarnya. Setelah Anda melihat ini, Anda tidak akan meragukannya lagi. Saat berbicara, Ning Rongrong perlahan mengangkat tangan kanannya. Sinar cahaya warna-warni yang sangat indah mulai menyatu di telapak tangannya. Menyaksikan cahaya mengembun di telapak putrinya, Ning Fengzi tiba-tiba merasa agak aneh, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengatakan dari mana keanehan itu berasal. Di pagoda yang sangat indah ada 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin roh berputar di tangan kanan Ning Rongrong. Kemegahan yang mempesona segera membuat aula menjadi lebih cerah. Sebelum Ning Fengzi bisa melihat lebih dekat, pria tua berpakaian putih di sisinya berteriak kaget. 9 lapisan dan 9 warna, pagoda ubin 9 harta karun. Apa? Ning Fengzi memiliki ekspresi yang sangat khawatir. Dia akhirnya mengerti apa yang membuatnya merasa aneh. Justru warna di telapak tangan Ning Rongrong saat dia melepaskan semangatnya. Berbeda dari 7 warna asli, ada 2 lebih dari sebelumnya. Itu telah menjadi 9 warna, dan pagoda di telapak tangannya sekarang memiliki 9 tingkat. Sebagai roh pendukung yang paling kuat, Sekolah Ubin 7 Harta Karun sebenarnya memiliki rahasia, dan rahasia ini sebenarnya terkait dengan roh mereka. Surga tidak memihak. Efek dari pagoda ubin 7 harta karun di medan perang sebenarnya terlalu menakutkan. Oleh karena itu, ia juga memiliki kekurangan. Alasan mengapa pagoda ubin 7 harta karun dikenal sebagai 7 harta karun bukan hanya karena memiliki 7 tingkat, bahkan yang lebih penting adalah bahwa roh ini hanya dapat menampung hingga 7 cincin roh, 2 lebih sedikit dari roh lainnya. Ini juga alasan mengapa Ning Fengzi, bahkan sebagai kepala sekolah, hanya memiliki kekuatan roh peringkat 79, alasan utama dia tidak pernah bisa menembus ke tingkat berikutnya. Dalam legenda Sekolah Ubin 7 Harta Karun, jika dengan sedikit keberuntungan, pagoda ubin 7 harta karun dapat berevolusi menjadi pagoda ubin 9 harta karun, tidak hanya akan memperkuat fondasi roh itu sendiri, itu juga akan menjadi lebih luas, ruang angkasa. Begitu Master Spirit Pagoda 9 harta karun berlapis ubin mencapai tingkat 9 cincin judul Douluo, dia akan memiliki gelar dewa pendukung, dengan kekuatan untuk mengubah gelombang pertempuran apapun. Pada saat ini, Ning Fengzi tidak perlu lagi mengkhawatirkan putrinya.
Pagoda Ubin Sembilan Harta Karun telah membuktikan bahwa vitalitas Ning Rongrong tidak berkurang, sebaliknya telah meningkat secara substansial, dan fondasinya semakin menjadi sangat stabil. Saat ini hati Master Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun ini menderita jenis kejutan yang sama sekali berbeda. Bagaimana dia bisa berharap bahwa mimpi yang dia pegang seumur hidupnya akan muncul bersama putrinya? Kebahagiaan itu muncul terlalu tiba-tiba, dan dia sekarang benar-benar tidak bernyawa. Bukan hanya Ning Fengzi yang tergerak. Kedua lelaki tua itu juga menjadi sama-sama bersemangat. Keduanya melihat pagoda di tangan Ning Rongrong, untuk beberapa saat mereka tidak tahu harus berkata apa. Cahaya permata memudar saat Ning Rongrong menarik rohnya, kamu harus percaya padaku sekarang. Bagaimana saudara ketiga akan menyakitiku? Bukan hanya aku, masing-masing dari kita mendapat ramuan harta surgawi, kekuatan roh semua orang meningkat dengan sangat cepat, Bos Dai bahkan sudah menembus peringkat ke-40, dan dia baru berusia 16 tahun. Tulip sutra yang indah, tulip sutra yang indah. Harta macam apa itu? Itu benar-benar dapat meningkatkan 7 harta putriku menjadi 9 harta. Ramuan seperti itu benar-benar layak disebut harta abadi. Ayah, bukankah kamu akan memberiku hadiah? Serahkan dengan cepat. Ning Rongrong mengulurkan tangannya, mengibaskannya di depan Ning Fengzi. Ning Fengzi mengulurkan tangannya ke dalam saku celananya, mengeluarkan powder shooting shadow dan silent sleeve dart yang baru saja dia beli hari ini di pelelangan dan memberikannya kepada Ning Rongrong. Aku membeli ini hari ini di pelelangan. Meskipun kekuatan kedua senjata ini tidak terlalu bagus, mereka masih bisa memberikan perlindungan tertentu. Rongrong, mengapa kamu melihat ayah dengan ekspresi seperti itu? Bayangan tembak bubuk, dart lengan diam. Ayah, bagaimana kamu mendapatkan senjata tersembunyi saudara ketiga? Bagaimana mungkin Ning Rongrong tidak mengenali senjata tersembunyi merek dagang Tangsan? Ini dibuat oleh saudara ketigamu itu. Dalam hati Ning Fengzi berpikir bahwa memang demikian, bahwa pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya benar-benar jenius. Ning Rongrong menarik lengan bajunya, memperlihatkan silent sleeve dart di pergelangan tangan kirinya, lihat, bukankah ini sama? Keduanya masih yang paling biasa. Aku masih memakai beberapa jenis yang lebih kuat. Kembali ini waktu adalah karena aku merindukanmu, dan masalah lain, aku bersiap untuk bertanya kepada ayah apakah kita bisa melengkapi klan kita yang berhubungan langsung dengan senjata tersembunyi ini. Jika digunakan dengan benar mereka akan memiliki banyak kekuatan. Ning Fengzi perlahan menarik napas, ekspresinya mengungkapkan cahaya yang agak serius. Aku benar-benar ingin tahu, saudara ketigamu ini, tepatnya seperti apa dia jenius. Pria tua berpakaian putih itu memikirkannya dalam-dalam, jika dia benar-benar luar biasa, dia mungkin menjadi calon menantu. Wajah menawan Ning Rongrong memerah, pedang kakek, jangan bicara omong kosong. Hati saudara ketiga sudah diambil. Bagaimana mungkin dia dan aku? Pada saat ini, bahkan Ning Rongrong sendiri terkejut menemukan Oscar, sangat tampan sehingga bahkan wanita pun akan cemburu, wajah muncul di benaknya. Meskipun dia tidak memiliki keganasan Dai Mubai atau kelengkapan Tangsan, setiap kali Ning Rongrong mengingat Oscar mendorongnya ke bawah saat mereka menghadapi kera raksasa Titan, dia tidak bisa menahan jantungnya dari berdenyut. Namun, bahkan dia tidak berani dengan ringan menyinggung aturan klan. Ayo pergi. Kita akan keluar dan kamu bisa membiarkanku melihat senjata tersembunyi yang kamu bawa kembali. Besar. Keempatnya memasuki halaman, dan Ning Fengzi memerintahkan agar tidak ada yang masuk, lalu menoleh ke putrinya, Rongrong, bagaimana kamu ingin mencobanya? Ning Rongrong memikirkannya, lalu tatapannya yang tidak memiliki niat baik jatuh pada kedua kakek itu, pedang kakek, akan lebih baik bagi kita untuk mencobanya. Kamu sangat hebat, kamu tidak akan terluka. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum sedikit, berkata, itu tidak pasti, tulang-tulang tua pedang kakekmu ini tidak sekuat tulang kakekmu. Pria tua keriput itu melengkungkan bibirnya dengan jijik, karena kamu takut, biarkan aku yang melakukannya. Pria tua berpakaian putih itu memelototinya, terpujilah sedikit dan kamu bersemangat. Minggir, aku akan menemani putri kecil kita. Gadis, gunakan senjata tersembunyi itu dengan bebas. Kakek akan membela. Ning Rongrong terkikik, berkata, hebat. Kibaskan pergelangan tangannya, dengan kedipan cahaya redup dari alat roh di pergelangan tangannya, panah Dewa Zuge itu jatuh ke tangannya. Dia secara alami tidak perlu memikirkan apakah dia akan menyakiti lelaki tua berpakaian putih itu.
Kedua tetua ini dapat dikatakan sebagai pilar pendukung sekolah Ubin 7 Harta Karun. Mereka adalah penjaga sekolah. Judul pria tua berpakaian putih itu adalah pedang, bernama Chen Xin. Judul Douluo dipuji sebagai serangan terkuat, kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 96. Pria tua keriput itu bernama tulang berjudul, bernama Gurong. Dikenal luas karena menggunakan transformasi licik, kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 95. Mereka adalah dua dari kekuatan terkuat di zaman saat ini, dan bahwa sekolah Ubin 7 Harta Karun dapat menempati peringkat di antara 7 klan besar memang terkait dengan semangat pendukung superlatif mereka, tetapi itu benar-benar juga terkait erat dengan dukungan dari dua gelar ini. Douluo, evaluasi Spirit Hall dari Seven Treasure Glazed Tile School adalah seperti itu, ketika Sword and Bone bergabung dan Master Seven Treasure Glazed Tile School muncul, sebuah kedipan menjadi cahaya yang tak tertandingi. Pertimbangkan, dua sistem serangan kekuatan judul Douluo di bawah dukungan Pagoda Ubin 7 Harta Karun Roh Bantu terkuat, berapa banyak orang yang bisa melawan mereka. Pria tua berpakaian putih, pedang Douluo Chen Xin, mengangkat tangannya, menatap Ning Rongrong sambil tersenyum, menunjukkan bahwa dia bisa memulai. Ning Rongrong tidak sopan, dengan cepat mempersenjatai Godly Zuge Crossbow, serangkaian suara bergema. Tatapan Ning Fengzi tidak pernah lepas dari putrinya. Tepat saat persenjataan hampir selesai, tiba-tiba pergelangan tangan kiri Ning Rongrong bergerak sedikit, tiga bayangan hitam menembak keluar, menembaki dada Chen Xin dalam formasi segitiga. Cukup bagus. Pedang Douluo Chen Xin bahkan tidak bergerak. Saat ketiga anak panah lengan diam itu hendak mengenainya, tiba-tiba udara tampak sedikit terdistorsi dan ketiga anak panah lengan diam itu secara bersamaan membeku di udara. Saat berikutnya mereka jatuh ke tanah menjadi 6 bagian, masing-masing anak panah terbelah. Itu adalah energi pedang, meledak dari dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan rohnya. Tapi saat tiga anak panah lengan diam-diam jatuh ke tanah, benar-benar berlawanan dengan keheningan mereka, suara berdengung yang kuat disertai dengan suara logam meletus dalam sekejap, 16 panah esensi besi hitam pekat diluncurkan dari Godly Zuge Crossbow. Suara nyaring baru saja muncul ketika baut panah sudah mencapai pedang Douluo. Pria tua berpakaian putih Chen Xin mulai sedikit, tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Pengalaman bertarung selama beberapa dekade memungkinkan dia untuk merasakan kekuatan serangan lawan dari petunjuk sekecil apapun, bagaimana mungkin seseorang yang keahliannya menyerang mengabaikan serangan lawan. Jari-jari seperti pisau, membalik telapak tangan kanannya, seolah-olah udara terkoyak ketika energi putih melonjak keluar dari telapak tangannya, pada saat itu seperti pedang besar yang ditebas di depannya. Dang, serangkaian ledakan yang ramai bergema, cahaya putih yang pedang Douluo potong memercik ke 16 titik dalam riak. Dalam sekejap ketika yang lama telah memudar dan kekuatan baru belum lahir, bagian kiri Ning Rongrong telah menyeka di dadanya, dan dengan suara dengungan halus kabut keluar dari celah di pakaiannya di dadanya, langsung menyelimuti pedang Douluo. Chen Xin terganggu sejenak. Ada racun. Berbalik di tempat, meskipun tangan kanannya terulur, dia masih memiliki tangan kirinya. Menyapu tangan kirinya, dia tidak hanya menyebarkan kabut, tetapi bahkan jarum baja yang tersembunyi di dalamnya. Pedang kakek sangat bagus. Ning Rongrong dengan bersemangat berlari ke arah pedang Douluo. Pedang Douluo tersenyum sedikit, mengatakan, senjata tersembunyi ini benar-benar cukup bagus, terutama baut panah berisik yang barusan memiliki kekuatan serangan yang sangat baik. Jika seorang guru roh di bawah peringkat ke-40 ceroboh, mereka tidak akan mampu menahannya. Ning Rongrong sudah berada dalam jarak 10 meter dari pedang Douluo, dan dengan bangga berkata. Tapi tentu saja, di arena roh, mengandalkan serangan terfokus dari panah Dewa Zuge, kami mengalahkan tim Master Roh tingkat 40. Semakin banyak orang yang menggunakannya pada saat yang sama, semakin kuat kekuatan panah Zuge Dewa. Namun, crossbow Zuge yang saleh ini masih tidak bisa mengancam pedang kakek. Saat berbicara dia menginjak tanah dengan terburu-buru, dan tiga bayangan tiba-tiba dengan tenang keluar dari luar paha kirinya, dan pada saat yang sama belati terbang keluar dari ujung sepatunya. Pisau lempar itu menembak langsung ke wajah pedang Douluo, sementara tiga bayangan tak bersuara itu menyerang tiga organ vitalnya yang lebih rendah. Sekarang Ning Rongrong berjarak kurang dari 10 meter dari pedang Douluo. Pada jarak ini senjata tersembunyi hanya berkedip. Pada saat yang sama kakinya yang lain menginjak ke bawah, dan serangan serupa muncul sekali lagi seperti gelombang. Tujuannya adalah untuk menemukan momen ketika pertahanan pedang Douluo jatuh.
Pedang Douluo dengan agak berlebihan berkata, "Ya Tuhan. Masih belum selesai." Kedua tangan secara bersamaan terpisah di dadanya, tentu saja dia tidak akan melepaskan kekuatan roh di depan karena itu akan melukai Ning Rongrong. Di bawah lengan bajunya yang besar, muncul dua titik tajam dari kekuatan roh, di bawah tarikan udara secara bersamaan dua belati terbang dan 6 baut panah halus secara bersamaan dikirim terbang. Gabeng, suara mekanik metalik yang bergema-bergema secara bersamaan, tembakan kedua dari Gadlizuge Crossbow telah disiapkan secara diam-diam oleh Ning Rongrong. 16 baut panah lainnya berkedip di jarak dekat dalam sekejap, pada saat yang sama powder shooting shadow di dadanya meletus. Baut panah dan jarum baja membentuk serangan yang praktis mulus, selama pedang Douluo bahkan sedikit ceroboh, dia akan segera menderita bahaya. Baik, Chen Xin berteriak, tubuhku seperti pedang. Segera, halaman tampak diterangi oleh matahari, kilau logam yang intens tiba-tiba meletus. Pria tua berpakaian putih di depan Ning Rongrong tampak seperti tornado logam, suara tidak harmonis yang menusuk telinga naik pada saat yang sama. Semua senjata tersembunyi di depannya, apakah jarum baja atau baut panah, benar-benar berubah menjadi potongan logam yang melayang di udara. Dan di belakangnya, memanjang 2 meter dan lebar 1 ci, pedang besar sederhana dan tanpa hiasan tergantung di udara. 2 kuning, 3 ungu, 4 hitam, 9 cincin roh penuh melingkar di sekelilingnya. Ini adalah pedang-pedang Douluo. Semangat alat tingkat pertama. Pedang kakek sangat mengagumkan. Ning Rongrong berdiri di tempat sambil bertepuk tangan. Begitu pedang Douluo melepaskan rohnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan roh yang tajam menyapu kedua sisi tubuhnya. Dia tahu betul bahwa jika dia adalah musuh, saat ini dia mungkin sudah terpotong-potong. Menyaksikan Ning Rongrong berlari ke arahnya, pedang Douluo Chen Xin mengelus kepala Ning Rongrong sambil tersenyum, kamu juga sangat hebat. Kakek bahkan harus mengeluarkan rohnya. Seorang guru roh di levelmu, apalagi pembantu, sistem, bahkan sistem serangan kekuatan mungkin tidak bisa membuatku melakukan itu. Senjata tersembunyi ini benar-benar luar biasa. Terutama yang tidak terduga. Ning Rongrong berpikir dalam-dalam dan mengangguk, itu benar, saudara ketiga saya mengatakan bahwa senjata tersembunyi pasti tidak terduga. Mengambil keuntungan dari musuh yang tidak siap, mereka dapat menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, gerakan mengangguk Ning Rongrong tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Dengan suara gabeng, garis cahaya dingin keluar dari punggungnya, terbang lurus ke wajah pedang Douluo. Itu benar-benar terlalu dekat, bahkan kekuatan seperti pedang Douluo tidak memiliki kesempatan untuk menghindari panah penghias bunga punggung kencang mekanis. Dia secara alami bisa bertahan, tetapi semangatnya benar-benar terlalu kuat. Dengan Ning Rongrong sedekat ini, jika dia menggunakan rohnya, Ning Rongrong pasti akan terpengaruh. Dengan kemampuan roh tiraninya, putri kecil di depannya pasti akan mati. Pikiran itu melintas di benak Chen Xin seperti kilatan petir, dan tanpa daya dia tidak punya pilihan selain membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit baut panah itu. Pada saat ini pedang Douluo sama seperti Zhao Wuji saat dia menderita di bawah senjata tersembunyi Tang San, meskipun panah penghias bunga punggung kencang kuat, itu tidak setingkat dengan pedang Douluo. Namun, ketika panah-panah itu ditekan, ia menyemprotkan racun yang terkandung di dalamnya, langsung ke mulut pedang Douluo. Untungnya, racun ini masih bukan edisi baru Tang San, tetapi meskipun demikian, pedang Douluo segera merasa lidahnya benar-benar mati rasa, dan dengan sangat waspada, sosoknya berkedip, secara bersamaan memuntahkan racun dan baut panah ke samping sambil membuka pintu, jarak ke Ning Rongrong. Melihat penampilan panik pedang Douluo, Ning Fengzi dan Bon Douluo Gu Rong melompat ketakutan. Buru-buru pergi. Ning Rongrong juga tidak menyangka bahwa pedang Douluo yang tangguh seperti itu benar-benar akan diambil, dan segera panik, berlari ke arah pedang Douluo. Jangan datang gadis. Tulang tua kakek pedang tidak tahan dilempar lagi. Pedang Douluo berbicara dengan tidak jelas, pada saat yang sama dengan cepat memadatkan kekuatan roh di dalam tubuhnya, langsung memaksanya ke dalam lidahnya untuk mengeluarkan racun. Dia tidak punya pilihan selain menggigit ujung lidahnya, meludahkan racun hitam ungu ke samping bersama dengan darah, dan kulitnya agak mereda. Mengandalkan kekuatan roh peringkat lebih dari 90, bahkan racun poison Douluo Dugu Bo mungkin tidak dapat mempengaruhinya, apalagi racun kecil ini. Tetapi memiliki racun yang dipaksa masuk ke mulutnya, ini tiba-tiba masih bukan apa yang diharapkan pedang Douluo. Rongrong, berlutut.
Ning Fengzi berteriak keras. Ning Rongrong tidak berani melangkah maju, berlutut dengan rapi dan menyedihkan di tanah, tepi matanya merah, air mata akan mengalir. Bon Douluo yang melihat adegan ini tidak tahan untuk tidak terlibat, dan dengan sekejap segera mencapai sisi Ning Rongrong, menariknya ke dalam pelukan. Fengzi, mengapa kamu seperti ini? Itu semua kesalahan kakek tua Chen Xin, bagaimana mungkin? Anda menyalahkan Rongrong kami. Hanya apa yang disebut, tidak akan pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Ini hanya membuktikan efek senjata tersembunyi itu lebih baik. Rongrong? Bagus sekali, Anda membiarkan kakek Bon melampiaskan amarahnya. Haha, saya tidak pernah melihat kakekmu yang murahan pedang memotong sosok yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Kamu cukup yakin memiliki keanggunan pragmatis licik kakekmu. Paman tulang, kamu. Ning Fengzi terdiam, dia tidak tahu berapa kali dia melihat pemandangan yang sama sebelumnya. Setiap kali dia akan mendisiplinkan putrinya, baik Paman Sword dan Paman Bon akan langsung ikut campur, dan kedua grandi ini adalah orang-orang yang bahkan dia tidak berani menyinggung. Ning Rongrong menyelinap keluar dari pelukan Bon Douluo, dengan cepat berlari di depan Sword Douluo. Kali ini dia berlutut sendiri di depannya tanpa Ning Fengzi mengatakan apa-apa, air mata mengalir di wajahnya, pedang kakek, itu adalah kesalahan Rongrong. Kamu menghukum Rongrong. Melihat kepanikan dan penyesalan di mata putrinya, Ning Fengzi tidak bisa menahan diri untuk menatap kosong. Dalam kesannya, putri kecilnya yang bertipe iblis perempuan ini tidak akan pernah mengakui kesalahan. Tampaknya perjalanan ke Akademi Shrek ini tidak sia-sia. Pedang Douluo juga secara bertahap menjadi tenang sekarang, bersih dari racun setelah memuntahkan kelebihan sebelumnya. Buru-buru dia mengulurkan tangan untuk menarik Ning Rongrong. Bagus Rongrong, jangan menangis. Pedang kakek yang tidak memiliki keterampilan, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kami setuju untuk menguji senjata tersembunyi. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Senjata tersembunyi ini benar-benar tidak terduga. Mengatakan ini, tatapannya beralih ke Ning Fengzi di sisinya. Tuan sekolah, jika mungkin kita harus memiliki senjata tersembunyi ini yang membuat pemuda itu bergabung dengan sekolah dengan cara apapun. Kata-kata terakhir pedang Douluo sangat serius, dan dari cara dia memanggil Ning Fengzi sebagai kepala sekolah, dapat dilihat betapa pentingnya dia terikat pada masalah ini. Ning Fengzi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mampu mengandalkan senjata eksternal ini untuk memaksa judul Douluo menggunakan rohnya dan bahkan menderita, seberapa besar efek yang dimiliki senjata tersembunyi ini. Memang itu karena pedang Douluo khawatir tentang Ning Rongrong, tetapi pada saat yang sama mereka semua tahu bahwa Ning Rongrong akan menggunakan senjata ini dan agak menjaganya. Jika mereka menghadapi musuh, dan murid langsung sekolah 7 harta karun belum pernah memiliki kemampuan untuk menyerang, lalu tiba-tiba mengeluarkan senjata tersembunyi ini, adegan seperti apa itu? Ning Fengzi jelas dianggap sebagai guru sekolah yang bijaksana. Membuat keputusan cepat, dia berkata kepada Ning Rongrong, Rongrong, jangan bicarakan masalah ini dengan siapapun di sekolah untuk saat ini. Besok saya akan mengikuti Anda ke Akademi Shrek Anda, dan kami akan menyelesaikan ini dengan baik dengan yang ketiga, saudara laki-laki. Hati Ning Fengzi terbakar. Hari ini putrinya benar-benar telah membawa terlalu banyak kejutan. Bahkan sebelum berbicara tentang senjata tersembunyi ini, variasi dari roh putrinya, atau mungkin untuk mengatakan evolusinya, mencapai tingkat pagoda Ubin 9 harta karun sejauh ini adalah yang paling penting bagi sekolah Ubin 7 harta karun. Dia menantikan untuk bertemu dengan pemuda yang telah memberi Ning Rongrong semua ini. Tidak peduli bagaimana, sebagai ayahnya, dia harus mengungkapkan bahwa, melihat semangat Ning Rongrong saja, Tang San telah memberikan bantuan besar untuk sekolah Ubin 7 harta karun. Pada saat yang sama, Ning Fengzi diam-diam masih memiliki gagasan lain. Jika dia benar-benar bisa merekrut pemuda jenius ini, maka mungkin dalam beberapa dekade 7 harta karun berlapis Ubin akan memiliki gelar Douluo lain sebagai wali. Umur judul Douluo memang sedikit lebih lama dari orang biasa, tapi bagaimanapun juga terbatas. Apakah itu Sword Douluo atau Bon Douluo, keduanya sudah lebih dari 80. Beberapa dekade lagi mungkin tidak perlu dikhawatirkan, tetapi setelah beberapa dekade itu, dia harus memastikan akan ada seseorang yang mengambil alih untuknya sehubungan dengan putrinya. Pada saat yang sama dengan kembalinya Ning Rongrong menyebabkan perubahan di sekolah Ubin 7 harta karun, Tang San terus berkultivasi. Luka yang dideritanya benar-benar tidak ringan. Setelah Tang San kembali ke asrama,
dia terus berkultivasi sampai pagi berikutnya sebelum bangun. Perlahan membuka matanya, dia bisa melihat dari cahaya di luar jendela bahwa hari sudah subuh. Menarik napas dalam-dalam, Tang San merasakan kondisi di dalam tubuhnya dan bersyukur mengetahui bahwa rasa sakit internal telah benar-benar memudar. Semuanya kembali normal. Rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka di bawah pengaruh sumur es dan api yin yang telah menyebabkan langit dan bumi mengubah transformasi ke tubuhnya. Bukan hanya kulit permukaannya menjadi lebih tahan lama, tetapi pada saat yang sama membuat bagian dalamnya jauh melampaui orang biasa. Seperti yang dikatakan Tang San sendiri, sementara efek dari ramuan harta abadi tidak sedikit, dua harta abadi yang ekstrim menyatu bersama memiliki efek yang bahkan mendekati harta abadi di antara harta abadi, kerinduan hati merah. Tetapi karena energi es dan api yang terkandung di dalamnya, mereka harus diserap sedikit demi sedikit. Itu mungkin memakan waktu seumur hidup untuk Tang San. Tatapannya jatuh pada kertas di atas meja asrama. Di atas kertas itu ada salah satu sosis besar Oscar. Di ranjang lain, Oscar diam-diam berkultivasi, setelah kembali di beberapa titik. Tang San mengambil kertas dan sosis dari meja, melihat tulisan tangan yang anggun. Oscar kembali, aku akan kembali dulu. Makan sosisnya setelah kamu bangun. Aku akan datang menemuimu besok pagi, Xiao Wu. Membaca singkatnya tidak, Tang San tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Sambil melahap sosis, dia merasakan tubuhnya memanas, akhirnya menghilangkan rasa tidak nyaman yang terakhir. Saat kekuatan rohnya meningkat, semua sosis Oscar juga memiliki efek yang meningkat. Selain digunakan sebagai makanan, kemampuan recovery sosis ini juga telah meningkat pesat. Melipat catatan ke dalam dadanya, Tang San diam-diam meninggalkan ruangan dan keluar dari asrama. Menggunakan beberapa pijakan yang tertinggal dari konstruksi bangunan, dalam beberapa lompatan ia mencapai atap. Saat ini tepat ketika langit menunjukkan secercah fajar pertama, di cakrawala hanya ada jejak putih yang melayang. Secara alami mengedarkan skill Mysterious Heaven di dalam tubuhnya, setelah menghubungkan Penetrating Meridian, kecepatan Mysterious Heaven skill telah meningkat banyak. Tang San secara bertahap ditutupi oleh kilauan kabut putih yang berkumpul di matanya, mata setan ungu secara bertahap melepaskan cahaya di bawah dukungan keterampilan surga misterius. Cahaya putih di ufuk timur berangsur-angsur menjadi jelas, dan ungu di mata Tang San juga berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Selain ungu asli, masih ada lapisan kemegahan emas samar. Seiring dengan ki ungu yang berangsur-angsur naik di cakrawala yang memutih, cahaya di mata Tang San juga menjadi lebih intens. Cahaya emas ungu melesat keluar dari dalam matanya seperti dua sinar cahaya, menyemburkan satu chi penuh atau lebih dari dalam matanya. Cahaya itu berfluktuasi, dan seiring dengan proses penarikan dan pengosongan, cahaya itu tampaknya dapat dengan mudah menyerap warna ungu, ki dari timur. Di bawah pengaruh bulan purnama mengenakan embun musim gugur, mata setan ungu telah membuat lompatan kualitatif. Meskipun melihat dari luar sekarang, mata Tang San menembak keluar dan mengambil cahaya ungu keemasan, dari sudut pandangnya sendiri segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Mata setan ungunya secara resmi memasuki tingkat ketiga, biji sesawi. Ketika digunakan sekarang, di depan matanya adalah panggung yang benar-benar melimpah, dunia dengan semua warna yang berlimpah, dia bahkan bisa dengan jelas membedakan partikel debu di udara yang tampaknya kosong. Setelah memasuki tingkat kedua, meskipun Tang San telah berkultivasi setiap hari, dia hanya membuat kemajuan kecil dengan mata setan ungunya. Sekarang dengan bantuan bulan purnama mengenakan embun musim gugur, latihan paginya memberinya perasaan bergerak 1000 li dalam satu hari, seolah-olah dia bisa melihat ki ungu di cakrawala terbang ke matanya, dan cahaya ungu keemasan itu, di kedalaman matanya memberi lebih banyak perasaan melihat melalui hati dan jiwa orang-orang. Ki ungu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Saat gumpalan ungu itu lewat dengan tenang, cahaya keemasan ungu di mata Tang San tidak mundur. Dia menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengandalkan kendali kesadarannya untuk melihat semuanya hingga 1 kilometer jauhnya, bahkan kabut pagi tidak dapat menghalangi pandangannya yang tajam. Setelah hari itu ketika dia menggunakan bulan purnama mengenakan embun musim gugur, Tang San merasakan mata setan ungunya mendapatkan sesuatu, tetapi sampai sekarang dia belum sepenuhnya memahaminya. Tapi itu tentu tidak sesederhana meningkatkan penglihatan. Menarik napas dalam-dalam, energi putih di sekelilingnya mengalir ke mulutnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Setelah keterampilan surga misterius beredar di saluran energinya 3 kali,
perlahan-lahan tenggelam ke dalam dantiannya. Suatu malam kultivasi bersama dengan peningkatan mata setan ungu tampaknya agak memperkuat keterampilan surga misteriusnya secara keseluruhan. Dia menunjukkan senyum tipis, pada tingkat ini dia mungkin benar-benar dapat mencapai tahap tertinggi dari keterampilan surga misterius. Apalagi ini seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Lagi pula, saat ini dia masih belum berusia 14 tahun. Ketika Tang San kembali ke asramanya, Oscar tidak hanya terbangun, tetapi Xiao Hu juga datang. Melihat Tang San memiliki ekspresi yang biasa, Xiao Hu langsung terlihat santai. Oscar berkata dengan senyum masam, "San kecil, aku benar-benar harus menderita ketika kamu terluka kali ini." Baru saja Xiao Hu datang dan membangunkanku, menuntut untuk mengetahui di mana kamu berada. Jangan bilang dia tidak tahu kamu pergi berkultivasi setiap pagi. Xiao Hu tersipu, apa yang kamu mengerti, ini hanya khawatir. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tang San mengangguk, berkata, aku baik-baik saja. Xiao Hu tersenyum berkata, kalau begitu kita akan pergi sarapan. Paman sosis besar, kamu terus saja berkultivasi. Oscar dengan sedih berkata, mengolah kentut, aku akan pergi makan denganmu juga. Itu benar. San kecil, aku dengar kemarin kamu menyingkirkan Raja Roh peringkat 58. Itu terlalu luar biasa. Tang San tersenyum berkata, ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Pertama-tama lawannya ceroboh dan tidak melihat saya dengan jelas. Keberuntungan memiliki peran utama dalam mengalahkannya. Itu adalah Master Roh tipe kekuatan penuh, terkendali dengan sempurna, oleh sistem kendaliku. Meskipun demikian, aku masih harus mengandalkan racun dan 8 tombak laba-laba untuk nyaris keluar di atas. Jika kita melakukannya lagi, aku hampir pasti bukan tandingannya. Kekuatan senjata tersembunyi terutama bergantung pada kejutan. Selama lawan siap, dengan celah kekuatan roh 20 peringkat aku tidak akan punya kesempatan. Oscar menyeringai, berkata, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda menang kali ini. Anda benar-benar mendapatkan kehormatan untuk Akademi Shrek kami. Setelah kami membawa kembali kemenangan dari kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut, Akademi Shrek kami mungkin menjadi salah satu organisasi Master Roh paling terkenal di seluruh benua. Kami juga harus bekerja keras. Dengan ramuan abadi Anda, saya pikir dalam setengah tahun sebelum kompetisi ini kita semua akan memiliki kesempatan untuk menembus peringkat ke-40. Ayo, mari kita pergi makan. Ramuan harta abadi membawa peluang bagus bagi 7 iblis Shrek yang sangat berbakat. Mereka semua adalah talenta, dan selanjutnya menambahkan bantuan esensi surga dan bumi ini. Di antara rekan-rekan mereka sudah tidak ada orang yang bisa melampaui mereka. Ketiganya meninggalkan asrama, dan saat mereka berjalan Tang San berkata, kompetisi besar Master Roh tingkat lanjut itu mungkin tidak mudah. Meskipun kekuatan kita cukup bagus, kita masih harus berurusan dengan Master Roh berusia 25 tahun. Siapa tahu berapa banyak jenius di benua. Jangankan yang lain, tim Kaisar sekuat kita. Pada saat kompetisi mereka mungkin juga semua telah mencapai peringkat ke-40. Kali ini aku khawatir mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk serangan diam-diam lainnya. Selama Yutian Heng dan 2 Master Roh kura-kura hitam itu dapat menunjukkan kekuatan mereka, mereka juga akan sangat sulit untuk dihadapi.